makan bergizi gratis kan multisektor, datanya dari mana-mana. Jadi perlu ada satu tatanan satu data itu. Bayangkan kita tidak punya sistem satu data, ya tidak ada standarnya. Ketika data masuk kita bingung pengolahannya, siapa yang bertanggung terhadap data itu, ya susah. Halo Sobat Data, senang sekali saya Angie bisa tentunya menyapa Sobat Data semuanya dimanapun Anda berada. Dan kali ini tentu saja kita akan bertemu dengan narasumber-narasumber hebat yang akan berbicara tentang bagaimana kebijakan yang tentunya berasal dari data, karena data yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang hebat. Tentu saja di studio sudah kehadiran salah satu narasumber yang luar biasa di tengah kesibukan beliau dengan beragam program yang luar biasa. Tentunya kali ini kita akan membahas terkait tentang sinkronisasi prioritas nasional dan SDGs untuk wujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sudah ada narasumber yang ahli di bidangnya. Selamat datang Bapak Pungkas Bajuri Ali, selaku staf ahli bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan dan juga Kepala Sekretariat Nasional SDGs Indonesia. Seperti apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Selalu. Di tengah kesibukan luar biasa nih, apa aja nih Pak sekarang saat ini yang Bapak lakukan? Saat ini kan kita di Bappenas tentu sedang menyelesaikan RPJM, baru selesai ya, dan sekarang persiapan kita untuk bagaimana melakukan pemantauan dan evaluasi dari program-program itu ya. Dan kita juga harus mengawal program-program prioritas Pak Prabowo yang sudah kita tetapkan, termasuk 8 program hasil cepat terbaik. 8 hasil cepat terbaik, berarti Betul. karena sudah dibuka dengan program dari presiden kita, seperti kita harus sedikit menyinggung nih Pak ya. Ada RPJMN, terus juga ada makan bergizi gratis, dan juga kami akan sedikit menyinggung Bapak terkait dengan program yang ada di SDGs nih ya Pak ya. Yeah. Oke, kalau misalnya kita berbicara terkait makan bergizi gratis, karena memang Bapak Pungkas Bajuri Ali sudah ditugaskan, diamanatkan terkait dengan program untuk makan bergizi gratis dari sisi Kementerian PPN Bappenas tentunya Bapak ya. Kalau dilihat nih Pak, kita mungkin nggak lihat dari bagaimana ada pro dan kontra tentunya sebagai sebuah tantangan tersendiri di Presiden Prabowo tentunya. Dari sisi Bappenas sendiri bagaimana sih Pak melihat program ini itu bisa menjadi sebuah sesuatu yang strategis dalam menangani malnutrisi ataupun misalnya dalam bentuk demikian, itu seperti apa nih Pak? Ya, program ini baru di Indonesia, tidak baru betul karena sebelumnya sudah ada beberapa program dalam skala lebih kecil ya sebelumnya. Tapi kalau dilihat di negara lain, ini sudah hampir 139 negara sudah melaksanakan program makan siang. Mereka sebutnya school meal program karena untuk anak-anak sekolah. Nah di kita dulu awalnya kan school meal ya, anak makan siang. Tapi kemudian diperluas sasarannya menjadi makan siang bergizi gratis baik ibu hamil, anak-anak sampai anak sekolah. Nah kalau melihat range yang dilakukan dan bagaimana kita mendesain program ini, sebenarnya ini program yang menurut saya sangat strategis ya. Dia mempunyai banyak tujuan, tidak hanya permasalahan gizi. Jadi utamanya memang memperbaiki permasalahan gizi untuk ibu hamil, balita, dan anak sekolah. Yang kedua tujuannya adalah di bagian pendidikan, karena ini banyak sekali nanti menyentuh anak-anak sekolah. Nah manfaatnya sudah banyak dan sangat terbukti ini di jurnal-jurnal ilmiah juga dibuktikan bahwa pemberian makan sekolah itu meningkatkan konsentrasi belajar, kemudian meningkatkan partisipasi sekolah karena menarik anak-anak untuk tetap di sekolah, sehingga juga menurunkan drop out rate. Jadi anak-anak yang tadinya mau drop out ini dapat dicegah jangka pendek. Tapi jangka panjang banyak penelitian juga menunjukkan bahwa pemberian makan ini pada jangka panjang akan meningkatkan kecerdasan, meningkatkan kemampuan untuk mendalami ilmu yang harus mereka peroleh di sekolah. Jadi kualitas pembelajaran itu naik. Lalu yang ketiga itu adalah terkait dengan ekonomi. Nah kita tahu kan kalau makan bergizi gratis itu tujuannya untuk memperkuat ekonomi, itu dilakukan dengan pelibatan masyarakat secara umum. Jadi ada UMKM, ada petani, dan program yang dilaksanakan di masyarakat itu akan menggerakkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja. Yang keempat, harapannya ini juga berdampak pada kemiskinan. Karena penduduk-penduduk yang di bawah garis kemiskinan nanti mendapatkan tambahan makanan sehingga penerimaan mereka meningkat karena pengeluaran dapat digunakan untuk yang lain. Yang kedua, mengurangi beban mereka
mengurangi beban mereka terhadap pengeluaran makanan, dan yang ketiga harapannya ini menyerap tenaga kerja. Nah, dari 4 area inilah sebenarnya makan bergizi gratis itu punya potensi yang luar biasa gitu ya. Jadi cukup nobel lah, cukup bagus. Bagaimana sekarang kita mendesain program ini dengan baik. Tantangannya di situ sebenarnya. Oke, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan ada sisi jangka pendek dan juga jangka panjang, karena bukan cuma soal bagaimana mengatasi lapar, Iya, tetapi ternyata di dalamnya bisa meningkatkan taraf kehidupan secara ekonomi. Setelah itu juga secara pendidikan gitu ya, membuat anak menjadi lebih konsentrasi karena dia nggak perlu mikirin makan lagi gitu, karena sudah ada yang tersedia di sekolah. Tapi kalau misalnya tadi Bapak bercerita bahwa ini sudah dilakukan di negara-negara lain gitu ya. Di Indonesia mungkin ini masih menjadi sesuatu yang asing. Pasti dalam sebuah implementasi program akan ada pro dan kontranya nih Pak. Bagaimana sih Pak, meskipun baru di beberapa gitu ya, beberapa bulan kita laksanakan ini dengan berbagai tantangan gitu ya Pak ya, supaya optimalisasi dari si program kita ini seperti apa nih Pak? Karena itu kita di Bappenas memulai dengan perencanaan. Perencanaan itu banyak levelnya. Yang kedua, kita harus memantau program ini dalam perjalanan, dan untuk itu diperlukan data ya. Data bagaimana kita bisa memonitor bahwa program itu berjalan, dan apabila ada kekurangan-kekurangan kita perbaiki lagi. Ada feedback mechanisms ya yang dilakukan ada di masyarakat, dapur yang ada, kemudian di-feedbackkan kita untuk memperbaiki proses. Jadi secara teknokratik untuk perencanaan ya kita lakukan semua. Mulai dari pemetaan siapa penerimanya gitu, kita petakan seluruh Indonesia. Kemudian yang kita jaga juga adalah standar gizinya, karena makanan ini harus memenuhi standar gizi. Itu menjadi syarat mutlak. Yang ketiga adalah keragaman pangan. Jadi juga harus menjadi syarat. Keragaman pangan tidak boleh hanya makan satu sumber makan saja, makan nasi saja, kemudian itu saja, tidak. Ini beragam. Dan yang keempat itu memenuhi standar keamanan. Nah, dari situ kita dari sisi operasional itu yang dijaga supaya dampak tadi dapat terasa. Nah, dalam prosesnya kita sekarang sedang mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi. Ini sangat penting karena program ini sangat besar. Dan beban program ini juga besar. Beban dalam arti 4 tujuan ini kan harus tercapai. Jadi kita harus monitoring dong di jalan. Bagaimana misalnya contohnya makanan itu dideliver kepada masyarakat, bagaimana keterlibatan para petani sebaiknya supaya mereka itu bisa memberi masukan kepada bahan pangan. Dan itu kan interaksi itu terjadi, bagaimana kita memastikan bahwa itu terjadi supaya dampaknya dapat dirasakan oleh mereka. Nah, kita juga akan melakukan evaluasi dari keseluruhan itu yang mulai kita rencanakan. Data itu tidak mudah, tapi saya kira ini satu hal yang menurut saya sangat baik ya. Saya ingin menambahkan satu sebenarnya. Boleh Pak, apa itu? Jadi kalau kita bilang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan ya, sebenarnya ada satu lagi ini Mbak Anggi kan tahu ya, sekarang ini kan kita sudah pola makan kita sudah sangat terbiasa dengan makanan olahan ya. Betul saat ini. Produk-produk makanan dari industri itu banyak sekali tersedia di pasar gitu ya. Dan kalau kita lihat anak-anak kecil kita, termasuk anak-anak saya dulu gitu ya, makan itu tidak beragam, sangat sulit. Jadi orang itu cenderung makan sekarang anak-anak itu ya makanan olahan yang punya 3 rasa sebenarnya ya, manis, asin, gurih. Itu dalam ilmu kesehatan itu adalah makanan-makanan yang dianggap berlebih dari kadar gula, garam, ya, gula, garam, minyak. Kan 3 itu sebenarnya membuat makanan enak ya. Jadi kalau anak-anak kita sudah terbiasa makanan seperti itu, makanan yang tidak diolah seperti itu tidak terasa enak, dan itu menyebabkan perilaku makan kita kecenderungannya adalah makan yang tidak seimbang. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Sekarang ini kan penyebab utama kematian apa? Bisa tebak nggak? Orang meninggal itu karena sakit apa? Sakit kanker? Kanker, betul. Terus yang kita alami lagi apa? Yang sering dialami orang kan? Jantung. Betul. Jadi jantung, stroke, kanker, hipertensi itu menjadi penyakit terbesar penyebab kematian di Indonesia. Penyumbang terbesar 70%. Nah, pertanyaannya kenapa itu terjadi?
karena sebenarnya penyakit-penyakit itu sebagian besar disebabkan oleh perilaku yang bisa kita cegah kalau kita makannya sesuai dengan pemenuhan standar gizi. Makannya beragam, tidak hanya karbohidrat, tapi ada sayur, ada buah, kemudian tidak merokok, aktivitas fisik, itu mencegah penyakit itu. Dan yang terjadi sekarang adalah pola makan kita sangat tidak sehat. 50% penduduk Indonesia itu makan garam di atas ambang batasnya, menyebabkan hipertensi. Kita terlalu banyak makan karbohidrat. Yang makan buah dan sayur itu hanya 5% yang sesuai dengan kebutuhan rekomendasi. Jadi makan bergizi gratis ini salah satu tujuan mulianya adalah mendidik mulai dari anak-anak konsumsi yang memenuhi standar gizi, karena itu standar gizi kita buat, tapi juga memenuhi keragaman pangan. Jadi harapannya anak-anak dari kecil nanti sampai dewasa sudah terbiasa makan buah dan sayur. Sekarang mungkin anak-anak kecil jarang sekali makan buah dan sayur. Apalagi sayur, nggak ada rasanya kan? Iya, betul. Kalau nggak diolah, nggak lezat, itu nggak mau makan. Betul. Padahal itu nanti penyebab utama kematian. Nah, ini adalah program ini harus disertai dengan edukasi mengenai pola makan. Jangka panjang itu akan dampaknya pada ketahanan pangan. Karena apa? Karena kita mungkin sudah tidak terbiasa ya makan makanan lokal. Yang kita makan adalah makanan-makanan barat ya. Dan akibatnya kita tergantung pada gandum, tergantung pada bahan-bahan yang impor. Jadi makanan lokal sendiri tidak menjadi satu bagian yang makanan utama. Nah, ini program ini juga punya misi ke situ, supaya pola makan diperbaiki, nanti makanan-makanan lokal juga dihargai, dan keragaman pangan dijaga. Pada akhirnya itu jangka panjang itu mereka akan merubah pola makan. Nah, itu sangat penting sebenarnya. Yang mungkin kita tidak melihat sampai situ, tapi kami melihat sampai situ karena program ini harus dijaga dalam jangka panjang. Oke, berarti ada segi sisi kalau misalnya saya sebagai masyarakat gitu ya Pak Muhammad ya, bahwa melihat program ini hanya sekedar makan gizi gratis gitu ya, tetapi ternyata dari Kementerian PPN Bappenas tidak hanya itu, ternyata sudah di awal adanya perencanaan seperti yang Bapak sebutkan gitu ya, adanya perencanaan bagaimana ada standar gizinya, bagaimana menunya, bagaimana kedepannya dari sisi ekonomi, dampak sisi ekonominya, pangan, dan ternyata dari sisi kesehatan. Betul. Jadi Kementerian PPN Bappenas juga melihat itu menjadi sebuah perencanaan awal gitu ya, yang membantu menyusun gitu ya Pak, menyusun terkait dengan program makan bergizi gratis untuk Bapak Presiden kita, agar program ini bisa terdelivery dengan baik. Betul. Namun tentu memang pada pelaksanaan pasti kan tentu ada tantangan ini dan itu ya Pak ya. Tentunya misalnya masyarakat tidak setuju bahwa menjadi sebuah program yang sia-sia misalnya gitu. Padahal ternyata di balik itu ada pola yang ingin ternyata dirubah. Salah satunya dengan sisi kesehatan. Mungkin kalau zaman kecil saya itu 4 sehat 5 sempurna kali ya Pak ya. Itu kayaknya dalam piring ada ini, ada ini, dan mungkin itu yang pola makan kita yang tidak terlihat di anak-anak saat ini. Jadi itu salah satu bentuk untuk bisa sedikit dirubah gitu ya Pak ya, agar mau makan sayur, makan buah seperti itu. Ya, jadi misi program ini luar biasa, dan itu sesuai dengan program yang kita sebut dengan program strategis nasional, memberikan dampak kepada ekonomi, kemiskinan, dan sumber daya manusia. Dan program makan bergizi gratis itu menyasar ketiganya gitu. Betul. Jadi kita dari Bappenas harus memastikan bahwa program ini memberikan dampak yang seluas-luasnya terhadap berbagai bidang tadi. Itu tugas kita sebenarnya, memastikan di situ. Jadi makan bergizi gratis itu sebagai vehicle saja, sebagai tools ya, alat untuk tadi mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, memajukan pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan juga, karena itu kan akan menggunakan bahan-bahan pangan lokal ya. Betul. Bayangkan nanti kalau misal program ini sudah jalan, tiba-tiba ada kebutuhan telur yang meningkat, kebutuhan daging yang meningkat, kita harus siap gitu ya. Nah, ini mau nggak mau industri pertanian juga harus siap untuk itu. Jadi harus dibangun jalan juga supaya pertanian kita siap menjadi pemasok. Nah, prosesnya panjang dan interlinkage dengan kementerian dan bidang lain sangat luas. Ya. Oke, tadi Bapak juga ada disebut dengan adanya program prioritas nasional gitu ya Pak. Ini menjadi sebuah tools. Bagaimana sih Pak strategi utama untuk bisa memperluas jangkauan si ini gitu ya, si makan bergizi gratis tidak cuma sebagai sebuah tools, tapi juga bisa menyinggung prioritas nasional, bahkan ada dalam RPJMN juga nih Pak. Ya, program ini memang punya tujuan untuk memberikan makanan ya. Artinya secara
intrinsik program ini bertujuan memberikan hak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan makanan yang sesuai dengan standar gizi dan cukup. Ya, itu kan kewajiban negara memang melalui program ini. Itu yang mendasar. Tetapi di balik itu tadi banyak sekali sebenarnya dampak-dampaknya terhadap hal yang lain. Yang kita lakukan juga meyakinkan bahwa makan bergizi gratis ini sebagai salah satu kita sebut penghela ya. Penghela itu anchor. Itu intinya makan bersih gratis. Tapi di sekelilingnya itu banyak program-program lain yang berkaitan dan itu menjadi dampak yang besar. Contohnya tadi kita bicara mengenai air minum sanitasi saja. Saat ini kan Indonesia konsumsi air minum, pencapaian air minum yang aman, yang layak itu kan masih rendah. Ya. Jadi yang aman terutama yang rendah. Jadi meningkatkan itu kan cara satunya adalah di sekolah itu nanti di sekolah-sekolah yang ada sekarang harus tersedia air minum dan sanitasi. Kalau makan bergizi gratis akan masuk ke sana, sekolah itu harus siap dengan sanitasi dan penyediaan air bersih tadi juga. Mungkin kalau kita di Jakarta sekolah bagus-bagus, coba ke daerah-daerah ya. Kita dulu kalau ke toiletnya kan nggak berfungsi. Padahal itu kalau tidak ada air itu sumber segala jenis penyakit sebagai contoh. Jadi infrastruktur otomatis akan mengarah ke sana gitu ya. Jadi ini menjadi penghela. Kita sudah memetakan kementerian-kementerian yang berkontribusi dan cukup banyak, UMKM, koperasi, kemudian pertanian, pendidikan, ini kan juga masuk ke santri, berarti Kementerian Agama. Jadi banyak sekali keterkaitannya dengan bidang-bidang lain. Jadi tugas kita adalah memastikan bahwa prioritas ini memang punya tujuan yang multifaceted, artinya banyak tujuannya, dan kalau itu dilaksanakan ini menjadi penghela. Karena itu kita juga harus memastikan bahwa semua komponen itu mendukung program ini, gitu ya. Dan ini program yang baru sebenarnya kita program ini bukan sesuatu yang asing ya. Ini karena dulu kita pernah di PMTAS itu kita pernah program makanan tambahan anak sekolah kita dulu punya. Sebelum ini Kementerian Kesehatan sudah punya program PMT untuk ibu hamil, jadi memberikan makanan untuk ibu hamil dan balita sudah ada, cuman skalanya kecil. Nah ini sekarang skalanya besar, dan universal, semua dapat. Bayangkan gini, ibu hamil, ibu menyusui, setelah 6 bulan lahir kan, ibunya menyusui 6 bulan, setelah itu 6 bulan kan anaknya harus mulai mendapatkan makanan tambahan. Betul. Kalau sebelum 6 bulan kan ASI eksklusif. Nah itu ibunya dijamin, pas saat menyusui makanannya diberikan juga. Ketika anaknya 6 bulan sudah mulai diberikan makanan dari program ini sampai dia balita 5 tahun sampai masuk sekolah SD, SMP, SMA. Jadi mulai ibu lahir sampai anaknya terus diikuti selama 18 tahun itu akan mendapatkan makanan bergizi gratis. Makanya ini program ini jangka panjang harus dipertahankan karena dampaknya jangka panjang. Yang kedua, kita selama itu sebenarnya karena seluruh anak ini diberikan makanan yang sesuai dengan standar gizi dan keragaman dan ada edukasi. Jadi harapannya ke depan seluruh anak Indonesia yang lahir itu sudah teredukasi dengan makanan yang bergizi tetapi juga beragam. Nah itu yang disebut dampak jangka panjang di kesehatan dan ketahanan pangan. Karena seharusnya akan merubah pola perilaku. Saat ini kan kalau dilihat anak-anak coba dilihat di rumah ketika anak-anak makan. Yang dimakan apa? Pasti karbohidrat sama lauk. Sayur sangat jarang anak-anak itu mau makan. Padahal sayur, buah itu tadi salah satu penyebab kalau makannya tidak cukup, konsumsi seratnya sedikit, itu salah satu penyebab penyakit-penyakit kanker ya, penyakit tidak menular tadi. Nah, karena kebiasaan kita masih sangat kurang. Jadi ini dipertahankan sampai 5 tahun, pola makan Indonesia berubah, otomatis penyediaan pangan juga berubah. Gitu. Oke. Berarti programnya ini kalau kita bilang secara luasnya itu jangkauannya lebih luas lagi gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi dari Bappenas sendiri adalah bahwa program ini memang harus dipertahankan gitu ya. Yang sebelumnya sebenarnya sudah ada, tapi ini sekarang diserentakkan secara nasional nih Pak ya. Ada tapi skala kecil sebelumnya. Skala kecil gitu ya, tapi sekarang ini sudah harus bagaimana skala nasional dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita melihat nih Pak dari 3T nih Pak untuk program ini bisa terrealisasikan untuk program makan bergizi gratis, sekarang kita masih fokus ini ya Pak. Itu seperti apa nih Pak? Daerah tertinggal terpencil ya. Betul. Untuk tahun pertama ini di fase pertama bukan tahun pertama. Fase pertama ini kan ada
mungkin sekitar 200 dapur yang dibangun ya. Memang 3T belum terjangkau karena kita mau mencoba dulu nih, jalan dulu supaya contoh proyek itu ada, di makan bersih gratisnya, dapurnya ada, kemudian terdeliver. Dalam jangka menengah kita mulai menyentuh daerah tertinggal, terpencil, terluar. Karena itu mekanismenya sangat berbeda. Artinya kita tidak business as usual membangun dapur di sana. Nah, ini sedang kita rancang, termasuk kemarin kan Bappenas, IPB, UNICEF, dan Badan Gizi Nasional meluncurkan Center of Excellence di IPB. Salah satunya untuk kita mencoba bagaimana untuk daerah-daerah yang terpencil itu mekanismenya. Apakah dapur kecil, apakah dikirim makanan jadi, atau dikirim bahan pangan, itu yang sedang kita akan segera uji cobakan di tahun ini. Jadi mereka yang tinggal di 3T juga tidak kita lupakan, dan akan segera kita susun lah proses bagaimana delivery makanan ke mereka. Kan tantangannya besar di situ. Tantangannya besar. Apa nih Pak, kalau boleh sedikit disinggung nih Pak? Ya, pertama kan transportasi makanan itu, kalau dapur sekarang kita masak gitu ya, itu kan di dalam suhu yang ada di Indonesia, suhu kita kan rata-rata berapa? 32, 27 sampai 32 derajat. Itu nggak boleh lebih dari sekian jam, 2 jam, 3 jam harus dikonsumsi. Karena kalau tidak makan itu mulai rusak, terkontaminasi bakteri. Jadi kalau kita menggunakan mekanisme biasa, yang daerah terpencil bayangkan, atau ngirim misalnya 10 jam aja. Gimana kita bisa ngirim makanan 10 jam yang sudah dimasak gitu kan? Pasti akan rusak di jalan dan biayanya mahal kan. Jadi kita harus berinovasi bagaimana bisa mengirim itu ke sana. Ada beberapa alternatif tapi belum dicoba ya, dapur lokal. Artinya di situ dibuat dapur tapi skala lebih kecil di masyarakat, entah di sekolah ya. Yang kedua adalah bisa juga nanti dikirim bahan pangan jadi yang sudah dimasak memenuhi standar pangan tapi dikirim. Tentu harus ada teknologi kemasan ya yang bisa mengirim itu. Itu yang dilakukan di Jepang. Dari Jepang itu ketika daerah terpencil dia dikirim makanan jadi tapi dijaga suhunya selama perjalanan sehingga pada saat sampai bisa dikonsumsi. Yang ketiga bisa jadi juga mungkin bahan pangan juga ya, kita belum tahu. Bisa jadi dikirim bahan pangannya. Cuman kalau bahan pangan ini agak repot juga karena kita tidak tahu apakah dikonsumsi atau tidak ya. Jadi itu yang sedang kita kembangkan. Bagaimana nih untuk daerah seperti itu? Bisa juga nanti dapurnya yang mobile. Bisa juga karena dapur kan bisa skala kecil juga ya. Oke, berarti nanti untuk selanjutnya memang masih berfokusnya agak sedikit berbeda karena kita masih di pusat dulu berarti ini Pak ya untuk yang Cuman nggak di pusat, di daerah, tapi di seluruh daerah di kabupaten sudah ada. Cuman bukan daerah yang terpencil, tertinggal yang jauh, artinya jarak dari dapur ke sana cukup 10 di atas 4 jam itu belum ya. Belum. Tapi ini sedang dikembangkan juga. Jadi tahun 2025 juga sedang dikembangkan. Jadi harapan kita semakin proses itu ditemukan, tentu harus segera kita implementasi. Harapannya tahun ini pun bisa juga daerah terpencil sudah melaksanakan itu. Oke, berarti untuk daerah sudah dilakukan, untuk kedepannya daerah 3T itu akan di fase selanjutnya untuk akan diuji coba juga berarti nih Pak? Bukan fase selanjutnya, tahun ini juga, tapi dalam sedang uji coba. Artinya bagaimana mencari cara terbaik gitu ya. Nah karena yang sekarang kan bulan apa? Bulan Februari ya, baru 2 bulan. Ini memang banyak di daerah-daerah yang terjangkau dulu dengan dapur ya. Nah tapi itu bagian dari perencanaan. Cuman tahun ini mudah-mudahan bisa juga dilaksanakan. Seharusnya bisa. Oke, kalau misalnya kita lihat nih kan Pak, mungkin kalau misalnya dari sisi Pak Muka sendiri nih ya melihat bahwa sepertinya beban ini terlihat pada pemerintah gitu ya. Pemerintah sebagai yang mencanangkan program ini. Bagaimana sih Pak Bapak melihat juga dari mungkin dari sektor swasta atau mungkin masyarakat juga bisa ikut turut serta dalam program kita ini. Itu seperti apa Pak? Sebenarnya yang pemerintah itu sekarang kan pemerintah itu lebih kepada pembiayaannya. Jadi biaya kita sediakan oleh pemerintah pusat melalui PGN untuk penyelenggaraan makan siangnya, untuk beli makannya, modalnya semua dari pemerintah. Tapi yang melaksanakan itu sebagian besar nanti masyarakat. Jadi pemerintah ada membangun dapur memang ya, tapi mungkin tidak sebanyak yang dibangun oleh masyarakat bahkan. Jadi masyarakat terbuka untuk membuat dapur. Kalau mereka berpartisipasi di membuat dapurnya ya, bangun dapur, peralatan. Mereka juga bisa berpartisipasi sebagai pengelola catering, seperti catering ya. Mereka memperkerjakan orang, memasak, mendeliver. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga adalah vendor. Vendor itu semacam integrator. Jadi mereka yang mengumpulkan dari pemasok, misalnya kangkung dari sana, ayam dari sana,
beras dari sana dikumpulkan untuk dipasok ke dapur. Itu bagian peran serta masyarakat juga. Yang keempat, mereka yang penyedianya sendiri, petaninya, peternaknya, gitu ya. Kemudian di pertanian ini. Tapi kalau yang di non pertanian, penyedia gasnya untuk masak kalau dia pakai gas ya. Kemudian penyedia kendaraan mobil kalau untuk delivery, semuanya itu bukan pemerintah, semuanya swasta. Cuman kita membiayai mereka untuk mampu mengadakan itu dan mendapatkan profit. Jadi ini mengenerate bisnis yang besar sekali gitu ya. Dan semua stakeholder di bawah itu masyarakat. Justru sekarang pertanyaannya, apakah masyarakat siap dengan sebanyak itu? Artinya apakah koperasinya sudah siap? Apakah industri kecilnya sudah siap untuk menjadi pemasok? Karena ini kan harus memenuhi syarat tertentu ya. Kalau misalnya di NTT, saya nggak tahu NTT kan, mungkin pengalaman saya di NTT tidak terlalu banyak variasi buah ya misalnya. Mungkin pepaya ada, tapi yang lain mungkin susah. Kemudian protein kan, makanan protein kan kita kira antara ayam, ikan, telur dan lain sebagainya. Kalau daerah itu tidak ada sumber protein, gimana mereka menyediakan? Nah, harusnya ini menumbuhkan industri-industri baru. Yang di situ tidak ada peternakan menjadi peternakan, yang tidak ada telur harusnya ada telur, supaya dari pemberdayaan lokal. Jadi program ini sebenarnya pemberdayaannya luar biasa. Ya, tinggal bagaimana nih kerjasama antara penyelenggara makan yang memberikan anggaran untuk makan, kemudian mereka menjalankan bisnisnya itu untuk menyediakan makan sekaligus mendapatkan profit. Ini perputaran uangnya sangat besar sekali, gitu ya, sangat besar. Jadi nggak cuma dari pemerintah sebagai penyedia dana gitu ya, tetapi juga masyarakat juga dibutuhkan gitu ya Pak ya. Oh iya, ini kalau masyarakat, kalau pemerintah sendiri ya repot ya. Kita harus bikin dapur sendiri, pertanggungjawaban, harus mencari supplier. Justru kita ingin masyarakat, UMKM, koperasi terlibat di situ karena memang penggerakannya ada di situ. Menggerakkan ekonominya itu ada di situ sebenarnya. Kalau misalnya menyinggung sedikit Satu Data Indonesia itu kan, kalau kita tuh dengan gotong royong nih ya Pak ya. Kalau gotong royong data untuk menciptakan Satu Data Indonesia yang baik. Berarti kalau misalnya di program makan bergizi gratis juga dibutuhkan gotong royong bersama gitu ya. Untuk program kita dari masyarakat dan bisa tercapai tentunya nih Pak ya. Nah, kalau misalnya sedikit menyinggung pada RPJMN kan juga terdapat kaitannya dengan program makan bergizi gratis juga nih Pak. Kalau tidak salah juga di prioritas nasional keempat dalam RPJMN juga ada berkaitan dengan makan bergizi gratis untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tadi nih Pak. Nah, terkait dengan latar belakang dan juga urgensinya nih Pak, itu seperti apa Pak? Terkait dengan sumber daya manusia, jadi di dalam Indonesia Emas itu kan kita punya target-target global seperti ekonomi, ada pertumbuhan ekonomi di situ, keluar middle income trap, ada mengenai lingkungan ya, kemiskinan, dan satu lagi sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu indikator yang kita gunakan adalah yang namanya HCI, Human Capital Index, indeks modal manusia. Human Capital Index itu mengukur potensi seseorang untuk dapat berkembang, termasuk apakah dia mampu mendatangkan pertumbuhan ekonomi, apakah dia bisa sekolah, apakah dia mampu, artinya orang itu produktif lah. Nah, itu cara menghitungnya ada dua indikator utama. Tiga mengenai kematian bayi. Jadi kalau anak-anak yang angka kematian bayi di kita masih tinggi ya. Jadi anak yang sebelum 1 tahun meninggal itu cukup tinggi. Yang kedua adalah stunting terkait dengan gizi. Yang ketiga adalah dengan partisipasi dan kualitas pembelajaran pendidikan. Nah, tadi kan saya sebut nih program MBG ini, 1 kan masalah gizi, 2 pendidikan, 3 ekonomi, 4 kemiskinan. Jadi 2 itu sudah sangat menyentuh sumber daya manusia. Jadi tentu makan bergizi gratis ini menjadi salah satu program utama yang untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kuncinya gini, program ini harus tidak boleh jangka pendek. Kalau hanya 1 tahun, 2 tahun mungkin enggak, dampaknya ada tapi tidak terlalu besar. Tidak terasa juga manfaatnya nih Pak ya, secara ekonomi terasa di masyarakat, tetapi dalam sumber daya manusia itu jangkanya
dampaknya lebih jangka panjang. Oke. Kalau ekonomi bisa langsung, kalau misal program ini jalan, di masyarakat ekonomi bergerak, langsung itu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau sumber daya manusia tadi, yang PN4 kan sumber daya manusia Betul. itu nggak bisa langsung dikasih makan tiba-tiba anaknya pintar, IQ-nya jadi 100 menjadi 125, kan nggak mungkin. Itu bisa apabila tadi mulai dari ibunya, gizinya sudah dijaga. Kenapa ibunya penting? Karena kalau ibunya kekurangan gizi, anaknya cenderung stunting. Jadi ini kalau ibunya sudah dijaga makanannya, gizinya cukup, insya Allah ketika lahir anaknya tidak stunting. Ketika setelah 6 bulan, itu paling banyak terjadi. Anak stunting itu mulai 6 bulan, setelah anak itu mulai makan. Karena makannya tidak benar, mungkin karena caring practice-nya tidak benar. Nah, ketika itu sudah mulai diberi makan di situ dengan makan bergizi gratis, maka ini akan diatasi. Dan yang paling penting tadi, makan bergizi gratis ini tidak hanya memberikan makan, ada edukasinya nanti kepada orang tua, kepada anak sekolah. Kemudian juga diukur nih perkembangannya, tinggi badannya, berat badannya, anak sekolahnya dicek nih darahnya apakah anemia atau tidak. Jadi semua itu ngerubungin istilahnya, ngerubungin anak itu supaya dia pertumbuhannya optimal dijaga. Dan kalau itu dijaga terus sampai anak SMA, bayangkan kualitas sumber daya manusia seperti apa. Saat ini potensi kita nilainya HC itu hanya 0,54. Idealnya tuh Pak? Idealnya 100. Oh, oke. Jadi 0,4 itu kita kalau rapot itu nilainya ya 5,4. 5,4 masih merah kan ya? Iya. Betul. Jadi bayangkan kita suruh bersaing dengan negara Eropa, dengan Cina, dengan manapun yang kalau potensi kita hanya 0,54 susah gitu kan. Jadi dengan program makan ini kita punya target menjadi 0,73, nilainya 7,3, itu sudah mulai bisa bersaing. Dan untuk itu harus dijaga nih program bisa nggak hanya 15 tahun nih untuk mencapai itu. Kalau misalnya agak sedikit menyinggung RPJM nih Pak ya, berarti di dalam PN4 berarti sudah si program ini menjadi bukan pemantik tapi juga bisa menyangkut kemana-mana nih Pak ya, dari SDM-nya, dari kesehatannya, stunting juga bisa kalau tercapai itu juga bisa mengurangi angka kematian anak, meninggal juga bisa dikurangi dan lain sebagainya. Program ini menjadi sebuah latar belakang yang bisa menjangkau kemana-mana nih Pak. Tadi Bapak juga menyebutkan bahwa Bappenas sendiri nggak cuma sebagai perencana tapi juga sebagai evaluasi untuk melihat bagaimana program-program yang sudah dilaksanakan, dilihat indikator keberhasilan dan lain sebagainya, itu seperti apa nih Pak? Ya, kalau Pak Prabowo bilang bahwa semua menteri, semua kementerian harus mendukung program makan bergizi gratis, saya kira betul banget. Karena tadi program ini nggak bisa berjalan sendiri tuh, hanya memberi makan saja, tapi kemudian pada mencret gitu karena tidak ada air, gitu kan. Kemudian tidak diukur, tidak diedukasi segala macam, tidak jalan. Jadi program ini karena multisektor, tugas kita selain perencanaan adalah koordinasi antar sektor nih. Jadi apakah Badan POM misalnya sudah siap untuk menjamin keamanan pangannya? Ya, kemudian Kementerian Kesehatan sudah menjamin bahwa lokasi dapurnya itu memenuhi syarat hygiene dan sanitasi. Itu dari Kementerian Kesehatan sebagai contoh saja. Juga mengenai edukasi bagaimana Kementerian Diknas menyiapkan ruang untuk penyimpanan makan siangnya. Jadi kalau makan siang itu dikirim dari dapur ke sekolah kan ditaruh dulu di dapur di sekolah itu mungkin 1 jam 2 jam. Ya kalau tidak ada ruangannya mau ditaruh di mana? Nggak mungkin taruh di halaman kan. Nah itu salah satu dukungan dari KL yang kita koordinasikan supaya nanti program ini jalan, dukungannya siap. Jadi kita juga melakukan koordinasi supaya kementerian itu juga melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya untuk mendukung program ini. Nah itu juga yang kita pantau, artinya program makan bergizi gratis sendiri kita pantau, perkembangannya bagaimana, dampaknya seperti apa, dukungan KL juga kita pantau nih, supaya program ini berjalan, termasuk nanti ya misalnya UMKM. Berapa sih koperasi yang sudah terlibat di situ misalnya, apakah mereka sudah bersiap menjadi vendornya misalnya, karena UMKM kita kan tulang punggung perekonomian kita juga UMKM. Nah itu juga harus kita lihat progresnya, kemampuan mereka dan apakah mereka menjadi off taker dari situ atau tidak. Ya, ini tugas Bappenas. Jadi di perencanaannya, koordinasi pelaksanaannya berkoordinasi, lalu pemantauan, evaluasi dan terakhir mengevaluasi dampak.
kita harus evaluasi dalam jangka menengah, jangka panjang program ini mencapai nggak 4 tujuan tadi. Supaya kalau misalnya ada sedikit yang tidak sesuai ya kita feedbackkan ke dalam sistem supaya kebijakan ini dibetulkan. Dari jangka panjangnya kita menjamin bahwa program itu dapat mencapai tujuan akhirnya, tidak hanya memberikan makan terus sudah gitu. Itu. Tugasnya berarti Bappenas sangat berat juga nih Pak ya. Ya, ya. Untuk program ini tuh bukan sesuatu yang main-main, apalagi dalam RPJMN Ya, juga nih ya, Pak. koherensi tadi jadi supaya program itu berjalan dan semua pihak bekerja bareng gitu kan. Supaya soalnya kalau enggak satu ke sana, satu ke sini, satu ke sini. Nah, itu jadi enggak konvergen namanya dan itu bisa jadi malah tidak mendukung program itu sendiri gitu. Oke, pentingnya kolaborasi bersama tentunya Pak Oh ya. iya. Tidak cuma di RPJMN tapi juga di Kabinet Merah Putih juga bahwa berbagai program yang dicanangkan gitu ya, program-program yang ada dalam RPJMN juga mendukung pemerintahan Presiden Prabowo juga tentunya dibutuhkan kolaborasi bersama. Iya. Tadi sedikit menyinggung juga nih Pak Mungkas, izin kalau misalnya Bapak menyatakan juga nih kan tadi bahwa adanya pentingnya data dalam pembuat kebijakan, apalagi terkait dengan tidak cuma di RPJMN saja gitu ya. Bagi sosok seorang Pamungkas sendiri gini ya Pak ya, data dalam membuat kebijakan-kebijakan apalagi di Bappenas itu seperti apa menurut pandangan Bapak? Kalau perencanaan dan tugas Bappenas di perencanaan dan evaluasi itu artinya perencanaan kan di awal ya, kemudian evaluasi itu di akhir. Jadi otomatis perencanaan membutuhkan data, evaluasi juga membutuhkan data. Jadi data dari awal sampai akhir itu Bappenas harus mengawal itu. Perencanaan kalau sebagai contoh kita akan memilih satu daerah untuk makan bergizi gratis. Di mana seharusnya itu ditempatkan. Kan kita harus tahu titiknya di mana, jangkauannya sekolahnya itu ada berapa dan jumlah sekolahnya ada berapa, anak-anak muridnya, jarak tempuhnya berapa. Itu sebagai contoh untuk awal. Dan kita juga harus tahu nih kan program kita itu untuk ibu hamil, balita, anak sekolah. Kita punya nggak data itu? Kalau kita sudah punya program, kita nggak tahu program itu di lapangan siapa yang akan mendapatkan makan bergizi gratis ya nggak sesuai dong. Yang paling sulit kan cari ibu hamil. Bagaimana kita cari ibu hamil? Kadang-kadang orang hamil yang di trimester pertama juga nggak tahu kalau dia hamil kan. Kalau baru 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu mungkin banyak nggak tahu juga. Bagaimana kita tahu bahwa ibu hamil? Kemudian bagaimana anak itu sudah lahir? Sehingga anak lahir itu ibunya mendapatkan makanan karena ibu menyusui. Setelah 6 bulan makanannya berubah itu. Jadi menu itu juga mengikuti perkembangan. Menu untuk ibu hamil tentu sangat berbeda dengan anak 6 bulan sampai 2 tahun. 2 tahun sampai 4 tahun berbeda dengan 4 tahun sampai 6 tahun. Jadi kita harus punya data yang detail berapa umur mereka sehingga menu yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan gizinya. Peringkat yang kedua adalah kemahalan. Jadi kalau kita perencanaan tidak punya bekal berapa unit cost, kita sulit karena gini, kalau di Jakarta katakanlah kita makan mungkin 20.000 ya, makan sehari-hari. Di Lampung Tengah belum tentu 20.000, mungkin hanya 13.000. Tapi kalau kita ke Puncak Jaya dengan makanan yang sama berapa? Mungkin 70.000. Jadi kita juga harus menyesuaikan unit cost itu dengan anggaran, dengan target. Jadi kita nggak suka sembarangan. Ini makan bergizi gratis di Papua 15.000, semua 15.000 nggak mungkin. Karena kan daerahnya berbeda-beda. Gitu. Jadi itu juga data harus kita siapkan supaya kita anggaran yang dikeluarkan itu dapat memenuhi kebutuhan gizi, keragaman pangan dan memberikan manfaat kepada para UMKM yang ikut. Nah itu harus juga dinilai. Itu sebagai contoh data awal saja. Nah tugas berikutnya ketika pemantauan kita adalah memantau outputnya, berapa anak yang sudah dapat. Kemudian outcome-nya, apakah anak yang diberi makan itu gizinya jadi membaik atau enggak. Yang dulunya kekurangan gizi, energi kronik misalnya, sekarang ibunya kekurangan energi kronik atau enggak. Itu harus kita pantau. Kalau tidak, apa yang salah? Apakah menunya, apakah edukasinya yang kurang atau apa gitu. Jadi itu kita gunakan untuk memperbaiki sistem gitu ya. Di ujung kita nilai lagi. Benar nggak makan bergizi gratis itu memberikan dampak kepada gizi, ekonomi dan seberapa besar? Kalau memberikan dampak saya kira memberikan dampak, cuma seberapa besar dan bagaimana kita memaksimalkan itu
harus kita ukur juga supaya kalau misalnya program ini ternyata harusnya arahnya ke sana, harusnya misalnya contohnya jangan kangkung loh, harusnya bayam misalnya ya. Itu sistem itu masuk ke kebijakan kita dan itu menjadi bagian decision making kita. Yang paling sulit contohnya adalah pengaruhnya terhadap harga pangan. Jadi kalau bayangkan ini seluruh anak SMA di Jakarta ini hari ini dapat menu ikan. Tiba-tiba berapa ton ikan yang dibutuhkan itu untuk kemudian tiba-tiba ikan nggak ada karena habis atau tiba-tiba harganya melambung tinggi. Itu karena permintaan yang tinggi dan itu kita jaga, kita memprediksi itu supaya tidak terjadi. Dan kalau kita bicara jangka panjang, misalnya nih Bappenas kan merencanakan tiap 5 tahunan ya. Kalau misalnya di tahun ke-5 target kita seluruh penduduk, kebutuhan daging sapi itu berapa kilo, berapa ribu ton, berapa juta ton. Jadi kalau kita tidak punya estimasi itu, kita tidak bisa menyiapkan infrastruktur. Berapa harus sapi yang didatangkan, yang dipelihara supaya nanti mereka bisa mensuplai makanan. Kalau tidak, kita nggak siap. Tiba-tiba seluruh orang dapat, tiba-tiba permintaan tinggi, tidak ada bahan pangan. Nah itu bagian yang sangat kompleks yang kita harapkan di sistem monitoring itu tidak hanya memantau jalannya program, tapi juga memantau dampak dan mengantisipasi hal-hal tadi seperti harga, kemudian kekurangan bahan pangan dan lain sebagainya. Jadi kompleks sebenarnya. Kompleks penggunaan data di Bappenas sendiri itu sangat kompleks dari perencanaan sampai evaluasi bahwa bukan cuma soal mengevaluasi tapi bagaimana ke depannya juga berarti Pak. Karena data memiliki pengaruh yang besar. Kalau misalnya kami sedikit menyinggung nih Bapak terkait dengan peran satu data sendiri gitu ya dalam kontribusi di dalam RPJMN juga gitu ya. Itu menurut pandangan sosok seorang Pungkas seperti apa nih Pak? Satu data penting karena kalau tidak masing-masing bisa punya data masing-masing gitu ya. Sebagai contoh kan kita dulu punya masalah bansos, bantuan sosial misalnya. Satu orang itu penduduk miskin. Kan kita harus punya tagging lah siapa yang kita anggap berhak mendapatkan bantuan sosial. Jadi bantuan sosial kan macam-macam tuh. Ada yang keluar dari Kementerian Sosial, ada yang dari bantuan sosial terkait dengan gas ya. Nah, itu datanya harus satu, kalau enggak penerimanya macam-macam gitu ya. Itu terkait dengan satu data. Dan kalau datanya tidak menyatu, tidak di cross check, bisa jadi salah sasaran. Artinya orang itu seharusnya tidak layak mendapatkan. Tapi karena kita tidak punya data, tidak saling cross check, maka orang itu mendapatkan. Yang kedua, satu data saya kira terkait dengan pertukaran data ya. Jadi pertukaran data memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu seragam dan sesuai dengan standar. Ini sebagai contoh saja, kalau saya dulu di kesehatan ada satu indikator yang namanya eksklusif breastfeeding. Jadi berapa anak yang mendapatkan ASI eksklusif? Kan harusnya anak lahir sampai 6 bulan itu hanya mendapatkan air susu ibu. Nah itu kalau kita tidak punya standar satu data, itu ngukurnya macam-macam. Ada banyak metode yang diukur, daerah A ngukur dengan metode A, yang ini ngukur dengan metode B, akhirnya datanya nggak ketemu. Stunting kan juga mengalami masalah seperti itu kemarin. Jadi di Kementerian Kesehatan punya standar, daerah juga ngitungnya dengan standar sendiri, kita ketemu kok beda angkanya, gitu kan bingung kita. Yang mana yang benar, dan kalau datanya salah, ya sudah perencanaan kita pasti salah. Kalau misalnya angka menunjukkan stunting sudah rendah, kita nggak perlu apa-apa kalau gitu. Padahal di situ stunting masih sangat tinggi. Mereka akan tidak terkena dampak program stunting. Jadi satu data saya kira sangat penting karena menyeragamkan data, dan tadi mekanisme pertukaran data memudahkan karena data itu untuk makan berisi gratis kan kita dapatnya nanti dari Badan Gizi Nasional tuh mengenai data makan. Tapi kalau data sekolah kan bukan dari BGN, dari Kemendikbud, sekarang Kemendiknas ya, Dikdasmen. Datanya dari situ. Kalau mengenai data keracunan dari mana? Dari Badan POM. Nah, satu data itu ya fungsinya untuk menyatukan data supaya data itu bisa kita crunch, kita gunakan untuk monitoring evaluasi, dan kita bisa menilai seluruh aspek tadi. Bayangkan kita tidak punya sistem satu data, ya tidak ada standarnya. Ketika data masuk kita bingung pengolahannya, siapa yang bertanggung terhadap data itu, ya
susah gitu. Jadi saya kira satu data sangat penting di dalam konteks ini, apalagi jadi satu data itu sangat penting kalau terutama program itu bersifat multisektor seperti sekarang ini. Makan beriskat itu kan multisektor, datanya dari mana-mana. Jadi perlu ada satu tatanan satu data itu. Sangat perlu pada dalam satu data gitu ya Pak ya, Iya, bahwa pada memang satu data menyatukan itu. satu data dengan yang lain agar sama untuk menciptakan program yang dampak yang besar tentu saja agar sama dan tepat sasaran tentunya ya Pak ya. Ya. Kalau misalnya kita berkaitan dengan adanya berbagai ego sektoral nih Pak ya, menurut Pamuka sendiri adalah bagaimana sih Pak tantangan terkait dengan integrasi data seperti ini nih Pak? Tentu misalnya kayak dari kesehatan punya data sendiri, misalnya kayak tadi Bapak Ya. bilang, tantangan bagi data ini seperti apa menurut Bapak? Ya memang setiap KL kan tentu punya ciri khas masing-masing ya datanya. Dan sebagian kan sudah ada sistem sebelum satu data. Jadi Kementerian Kesehatan sudah mengukur dan mereka sudah punya sistem sendiri juga sebelumnya. Kalau menurut saya salah satu tantangannya adalah bagaimana dari data yang berbeda-beda tadi menjadi satu, ya tidak mesti menjadi satu sistem informasi, tapi ada satu mekanisme di mana data itu bisa disaring, bisa disatukan, dan itu perlu metadata. Ya, bagaimana ya kalau secara detail teman-teman DSI lebih tahu ya mengenai format datanya, yang ini string, yang ini numerik. Kalau nggak sama itu nggak bisa digabung, ya gitu ya. Kemudian sistem pengumpulannya beda juga, tidak bisa digabung. Kemudian saya kira yang penting juga nanti adalah sistem pertukaran datanya. Jadi bagaimana kita bisa memperoleh data itu dari KL secara langsung. Kalau tidak kan kita harus minta data satu-satu, kemudian diolah, itu akan taking time, sehingga seamless transfer antara sistem yang kita bangun di sini dengan KL juga penting. Dan jangan-jangan KL itu punya sistem yang berbeda, jadi perlu ada untuk menjadi satu data perlu ada penengah lah di situ ya. Nah itu yang menurut saya satu data akan sangat berfungsi di situ, dan kita di pemerintahan akan sangat bagus kalau punya satu data yang disepakati. Jadi ketika perencanaan itu berbasis data yang sama, dan itu saya kira tantangan besar kita, punya satu data yang sama yang digunakan bersama, yang memenuhi kriteria sehingga tidak terjadi perbedaan-perbedaan tadi gitu ya. Harus punya sebuah satu hal yang sama, dan itu misalnya yang disepakati ya, disepakati, yang sama disepakati. Sama ya. disepakati, dan itu bisa tercerminkan melalui dari satu data Indonesia sendiri berarti ini Pak? Harusnya Seperti itu nih Pak data ya? fungsinya seperti itu. Oke, sedikit menyinggung nih Pak, sedikit banget untuk Bapak sebagai Kepala Sekretariat SDGs Indonesia. Tentunya kita tahu bahwa ini menjadi sebuah apa ya nih Pak, ada terkait dengan Voluntary National Review VNR 2025, di mana menjadi sebuah laporan pertama tentunya di kabinet yang baru, di laporan yang pertama ini. Kira-kira nih Pak, bagaimana sih Pak program-program untuk laporan yang nanti akan dilaporkan pada VNR ini bisa mencerminkan kondisi pembangunan berkelanjutan? VNR ini di periode ini memang yang baru, yang pertama, tapi sejak Indonesia ikut SDGs ini sudah yang keempat, dan Indonesia termasuk hanya 1 dari 7 negara yang bisa melaporkan 4 kali. Karena ini voluntary ya, voluntary itu kita mendaftar ke PBB bahwa kita akan melaporkan, nanti diseleksi di sana, yang lolos boleh melaporkan. Jadi tidak hanya sekedar melaporkan. Dan ada metodologinya secara khusus ya, jadi sangat rigor itu dilakukan. Jadi kita tujuan dari pelaporan itu adalah untuk menyampaikan progres dari target-target SDGs. Tapi yang kedua yang juga sangat penting dari pelaporan itu adalah bagaimana laporan itu disusun. Nah, kenapa penting laporan itu disusun? Metodologinya, karena prinsip SDGs kan no one left behind. Harusnya semua orang dapat akses ya. Kemudian multi stakeholder partnership. Kita tidak boleh bekerja sendiri. Pemerintah itu hanya sebagai salah satu pelaku pembangunan kan. Jalannya ada masyarakat swasta, ada organisasi masyarakat, ada organisasi keagamaan, bisnis dan lain sebagainya. Jadi laporan itu sebisa mungkin mencerminkan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Apa upaya yang dilakukan oleh swasta, apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi, itu juga masuk ke laporan. Jadi tidak hanya laporan yang berasal dari pemerintah saja. Nah, tugas kita pemerintah itu adalah memfasilitasi itu untuk menyusun menjadi satu laporan yang tunggal yang akan disampaikan ke PBB di bulan Juli nanti ya, untuk melaporkan progres
hasilnya sekaligus proses penyusunannya yang itu akan mencerminkan sebenarnya bagaimana pembangunan itu dilaksanakan. Bagaimana kita bisa melibatkan sektor non pemerintah ke dalam proses pencapaian SDGs. Nah, itu juga bagian yang kita laporkan. Kalau progres kita cukup bagus ya, pencapaian target SDGs kita kan tahun terakhir itu 61,4%, 1,5. 62,5. 61,5% target SDGs, betul. Sudah tercapai. Dari 139 indikator. Betul. Nah, dibandingkan dengan global itu hanya 17%. Jadi kita jauh lebih tinggi ya dibanding dengan capaian global ini karena ada pandemi segala macam. Itu menjadi praktek baik. Saya kira di Indonesia banyak ya praktek-praktek baik SDGs yang bisa ditampilkan di dalam VNR itu. Salah satunya tentu capaiannya sendiri, yang kedua upaya-upaya kita dari Sekretariat Nasional yang sekarang sudah mengembangkan jaringan dengan perguruan tinggi, sudah ada lebih dari 51 SDG Center di seluruh Indonesia yang kita kolaborasi. Kita juga sudah mengembangkan kerjasama dengan persatuan atau organisasi bisnis untuk membuat skema kerjasama di mana bisnis itu melaksanakan SDGs, kemudian kita merekognisi mereka. Dan Indonesia cukup dianggap contoh lah negara-negara yang bisa menggerakkan SDGs. Dan juga SDGs kan masuk di rencana nasional dan di daerah juga RAD ya. Nah, itu juga yang akan dikerjasamakan dengan Puspin salah satunya nanti adalah di ranah itu. Jadi itu yang dilaporkan di VNR, dan karena ini kepercayaan juga dari PBB kepada kita untuk dapat melaporkan keempat kalinya, tentu kita akan gunakan sebaik-baiknya untuk showcasing Indonesia bahwa SDGs ini cukup baik progresnya, walaupun kita mengalami pandemi segala macam, tapi progresnya saya kira cukup baik ya. Laporannya berarti sangat baik gitu ya Pak, menjadi salah satu capaian contoh. Bisa dibilang Indonesia menjadi sebuah negara yang bisa dibilang memiliki nilai yang baik gitu ya Pak ya, karena juga targetnya juga sangat besar. Dan juga capaiannya luar biasa tentunya. Ini bukan hanya kerja dari pemerintah juga, tapi juga seluruh pihak. Memang aktor-aktornya adalah pelaku-pelaku pembangunan. Itu kan SDGs nasional kan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh kementerian, oleh swasta, bekerjasama. Saya kira ini menjadi penting sekali ya buat kita supaya semua orang tahu SDGs, kemudian menginternalisasi SDGs ke dalam bisnis proses mereka, sehingga itu secara otomatis akan menjadi bagian dari upaya pencapaian SDGs secara bersama-sama. Pemerintah itu sebenarnya cukup strategis dalam konteks fasilitasi. Tapi pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Swasta juga tidak mungkin bekerja sendiri. Jadi fungsi kita adalah merekatkan itu, mencari mekanisme pembiayaan, kerjasama, dan lain sebagainya supaya SDGs dilaksanakan. Termasuk bagaimana SDGs menjadi bagian dari RPJMN, bagaimana SDGs menjadi bagian dari RPJMD, dan rencana aksi daerah nanti. Ya, itu tugas kita sebenarnya. Keberhasilan ini keberhasilan kita semua karena multi stakeholders SDGs itu, bukan hanya pemerintah saja. Bukan hanya sosok seorang Pungkas, meskipun memang masih di bawah satu kepemimpinan beliau juga, berarti ini di bawahnya Bapak juga berarti ya. Kalau cerita sama Pak Pungkas sih ceritanya menarik gitu ya. Masih banyak ceritanya mau saya gali, tapi sepertinya waktu juga memisahkan. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Dan terima kasih untuk Sobat Data. Kita akan berjumpa pada program selanjutnya dengan narasumber yang berikut ya. Sampai jumpa. Salam Satu Data Indonesia.